Halo learners, welcome back to my YouTube channel Simsalabim English. Learn how the magic happens to your English with me, Noning. Oke, di video kali ini kita punya topik yang spesial banget. A very special topic, oke? It is about TOEFL. Banyak yang penasaran kan bagaimana sih mengerjakan soal-soal TOEFL dengan metode belajar Simsalabim English. Jangan kemana-mana ya, don't go anywhere. Please keep watching till the end. Learners, kita akan bahas TOEFL ya. Nah, yang paling penting dalam TOEFL itu kan tujuannya untuk mendapatkan skor yang tinggi, ya kan? Yuk kita mulai bagaimana caranya mendapatkan skor yang tinggi dalam TOEFL. Nah, pertama-tama learners pasti sudah tahu kan singkatan dari apa TOEFL itu? Ya, TOEFL adalah Test of English as a Foreign Language. Nah, tes ini berguna untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris kita. Nah, sekarang kita lihat ada apa sih dalam TOEFL itu? Nah, TOEFL itu ternyata penting karena dia merupakan fungsi atau syarat untuk melakukan lamaran kerja. Tapi lamaran kerjanya biasanya untuk BUMN misalnya, untuk swasta atau umum, dan atau learners kalau mau melamar sebagai PNS. Skor untuk BUMN biasanya disyaratkan 500, tapi kalau untuk swasta atau PNS biasanya tidak terlalu tinggi ya, cukup 450 saja. Selain untuk pekerjaan, skor TOEFL ini juga sangat penting loh kalau learners ingin mendapatkan beasiswa misalnya. Beasiswa ke luar negeri biasanya mensyaratkan skor TOEFL 550, cukup tinggi ya. Nah, selain itu untuk apa lagi? Kalau kita mau melanjutkan pendidikan ke S2, biasanya mensyaratkan skor TOEFL sekitar 500. Lalu untuk apa lagi? Ya, untuk sidang skripsi itu sangat penting loh learners. Biasanya sebelum skripsi disyaratkan harus ikutan tes TOEFL dulu dan minimal sekitar 450 atau 500 skor TOEFL-nya. Paham kan? Jadi ini sangat penting loh. Oke learners, setelah tahu pemetaannya, sekarang harus tahu ya cara menyeting target skor untuk TOEFL. Learners harus tahu target loh. Di sini penting sekali apakah target skor learners itu 450, 500, atau 550 ya. Sekarang kita lihat bagaimana caranya. Yang pertama, learners harus mentargetkan dulu skornya. Kemudian harus mentarget juga jumlah betul ya. Misalnya learners mentargetkan skor untuk TOEFL-nya 450, maka jumlah betul untuk listening section itu ya sekitar 22 soal. Harus betul ya, dari 50. Nah, kemudian untuk structure-nya minimal 20 soal deh betulnya ya. Nah, untuk reading sekitar 23. Kalau learners bisa mencapai jumlah target betul ini, mudah-mudahan nih 450 skor untuk TOEFL-nya sudah di tangan. Nah, selanjutnya kalau skornya ingin 500, otomatis harus lebih banyak yang betulnya. Untuk listening, learners bisa mentargetkan ya sekitar 32 yang betulnya ya, dari 50 soal. Kemudian untuk structure sekitar 29 dan untuk reading sekitar 26. Nah, kalau bisa mencapai target skor seperti ini, 500 pasti bisa dicapai. Selanjutnya, kalau ingin 550, ini tingkat mahir ya masuknya, otomatis jumlah betulnya harus lebih banyak dari yang 500. Untuk listening, usahakan bisa betul 36 ya learners, dan untuk structure sekitar 32, kalau untuk reading bisa sekitar 36. Nah, ini target skor yang bisa learners coba dari sisi jumlah betul dari setiap section. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ada penjelasan lagi untuk skor target ini. Di sini kita akan lihat sebenarnya jumlah betul itu nilainya tinggi nggak sih? Atau sulit tidak sih? Nah, sebenarnya tidak terlalu sulit loh learners. Harus yakin bisa ya. Di sini kita lihat satu-satu ya. Dari yang target tadi 450. Nah, tadi kan kita mentargetkan nih, kalau skornya 450, jumlah betulnya 22 soal, dari 50, berarti nilainya itu hanya 4,4 saja loh learners, tidak tinggi kan? Jadi yakinkan pasti bisa. Nah, kalau untuk structure tadi targetnya berapa? Ya, targetnya 20 soal betul, itu nilainya hanya 5 saja, karena structure jumlah soalnya ada 40. 20 dibagi 40, ya kurang lebih 5 ya. Kemudian untuk reading itu jumlah betulnya sekitar 23 kan tadi.
itu nilainya hanya 4,6 saja kalau dibagi 50. Bisa ya learners? Nah, kalau dirata-ratakan ya sekitar 4,6. Masih di bawah nilai 5 loh, jadi tidak tinggi kan? Nah, kemudian kalau untuk skor 500, tadi jumlah betul untuk listening kita targetkan 32 ya. Berarti itu nilainya kalau dibagi 50, karena 50 soal ya listening itu hanya 6,4. Kalau structure tadi kita targetkan 29, dibagi 40 berarti nilainya kurang lebih 7,25. Sedangkan untuk reading kalau betul 26 nilainya hanya 5,2 saja. Berarti tidak tinggi juga ya, cukup sedang-sedang saja. Rata-ratanya 6,3. Oke, jadi nilai 6,3 itu bisa mendapat skor 500. Untuk yang tingkat mahir atau 550 pasti lebih banyak ya. Kalau betulnya untuk listening itu 36, berarti nilainya 7,2. Untuk structure 32 agak tinggi ya learners, 8 ya. Kemudian untuk reading itu 36, itu nilainya 7,2. Berarti rata-ratanya 7,4. Masih di bawah 8 kok learners, pasti bisa ya. Harus yakin. Oke, selanjutnya learners. Nah, mungkin ada yang penasaran sebenarnya seperti apa sih cara menghitung skor TOEFL itu? Nah, kita simulasikan ya untuk yang targetnya 450. Kita lihat di sini. Di listening itu kalau jawaban betulnya tadi kita targetkan 22, itu caranya di skor konversi ya. Jadi kita mencari skor konversi untuk benar 22. Ada tabel konversi untuk skor. Nah, kalau betul 22 itu skor konversinya 46. Kemudian untuk structure dan written expression, kalau jumlah betulnya 20, itu skor konversinya 46 juga. Nah, kalau untuk reading, jawaban benar 23 berarti skor konversinya 43. Nah, skor konversi ini dicari di tabel konversi ya learners, jadi tidak ada perhitungan khususnya, cukup cari saja di tabel konversi. Kemudian kita jumlahkan totalnya ya. Kalau skor konversinya ini ada 46, 46, dan 43 berarti totalnya 135. Nah, untuk skor akhirnya atau skor totalnya perhitungannya seperti ini learners. Jadi kita jumlahkan skor konversinya itu 46, 46, dan 43 itu menjadi 135, lalu kalikan 10 menjadi 1350, lalu dibagi 3. Pas ya, menjadi skor 450. Selanjutnya kalau yang 500 juga sama saja kok learners caranya. Jadi kita pakai tabel konversi, kalau betul 32 itu berarti di skor konversinya 52 ya untuk listening. Untuk structure kalau betul 29, skor konversinya 53. Kalau readingnya betul 26 berarti skor konversinya 45. Lalu seperti tadi kita jumlahkan ya totalnya. Skor konversi total 150, lalu mencari skor totalnya kita kalikan 10 menjadi 1500 ya. Dibagi 3 pas menjadi skor TOEFL 500. Kalau yang 550 bagaimana? Sama saja kok seperti tadi. Jadi kita jumlahkan betulnya. Kita lihat listening kalau betul 36, skor konversinya itu 54. Untuk structure dan written expression 32, skor konversinya 56. Yang terakhir reading ya, 36, skor konversinya berapa? Ya, 55. Kemudian kita totalkan semuanya. Dapat 165 skor konversi, lalu kita kalikan 10 dan dibagi 3 pas menjadi 550. Bisa ya learners, bisa dicoba untuk menghitung skor latihan TOEFL di rumah. Oke learners, it's the end of our learning today. Tadi materi TOEFL-nya baru sampai pemetaan dan scoring aja ya. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas satu persatu seperti apa itu listening section, structure dan written expression, dan juga reading. So don't go anywhere, harus selalu standby di Simsalabim English, learn how the magic happens to your English. Bye-bye!